Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari kedua di masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalian akan mendapatkan materi pendidikan karakter di SMP. Anak-anak sekalian, sekarang bersama saya, Nur Sujayanto, salah satu guru IPA di SMP Negeri 3, akan bersama kalian mengenali apa itu pendidikan karakter. Sebelumnya atau kemarin, kalian sudah dikenalkan dengan SMP Negeri 3 Jember, yaitu apa dan bagaimana termasuk apa yang ada di dalam SMP 3 itu, dan sekarang isi atau termasuk karakter yang akan diraih dalam kamu belajar di SMP 3. Dan kemarin sudah disampaikan visi sekolah, yaitu berakhlak mulia, kemudian cerdas, dan kompetitif atau berdaya saing. Nah, 3 visi itulah yang menjadi dasar termasuk adanya pendidikan karakter, supaya kalian mendapatkan 3-tiganya itu, yaitu berkarakter akhlak mulia, berkarakter cerdas, dan berkarakter punya daya saing. Anak-anak sekalian, bahwa materi ini bukan ciptaan saya, bukan ciptaan SMP 3, tetapi ini telah diundangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, ini adalah materi resmi yang wajib didapatkan seluruh pendidikan, baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Anak-anak sekalian, bahwa karakter itu penting, tetapi pentingnya itu seperti apa? Lebih baik kita pahami dulu pengertiannya. Yang pertama, karakter adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum atau konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Nah, ini norma agama didahulukan karena biasanya itu yang paling besar membentuk karakter perilaku manusia. Kemudian kalau digabung dengan kata pendidikan, pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Nah, oleh karena itu, lulusan SMP tentu saja adalah SMP 3. Nanti jika sudah lulus, akan mendapatkan sesuatu yang bermakna. Salah satunya adalah mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Karena kalian termasuk adalah yang dalam tahap perkembangan remaja. Yang kedua, memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Artinya, di SMP 3 nanti kamu akan mendapatkan apa yang kurang untuk ditambahi dan apa yang lebih untuk dikembangkan. Yang ketiga, dengan di SMP 3 nanti kamu akan dibimbing untuk menjadi lebih percaya diri. Berikutnya, dengan di SMP 3, kamu nanti akan terbiasa
mengikuti aturan, sehingga aturan-aturan sosial itu yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas, kamu tidak menjadi kaget lagi. Berikutnya adalah menghargai keberagaman budaya, suku, ras, dan golongan, termasuk adalah golongan sosial ekonomi, dalam rangka atau dalam lingkup nasional. Ini berkaitan dengan bahwa di SMP 3 nanti kamu akan menemukan teman-teman yang berbeda agama, menemukan teman-teman yang budayanya atau pembiasaannya di lingkungan berbeda, akan mendapatkan kawan dengan suku yang berbeda juga, apalagi rasnya, dan juga golongan sosial ekonomi yang berbeda juga. Bagaimana nanti kamu bersikap, nanti itulah akan dididik selama 3 tahun di SMP Negeri 3. Berikutnya adalah mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar, dari sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif. Ini adalah suatu karakter dari seorang siswa atau peserta didik yang selalu menanyakan hal-hal yang sesuatu yang perlu ditanyakan kepada gurunya dengan logis, kritis, dan kreatif agar kamu bisa menanamkan karakter rasa ingin tahu yang tinggi. Termasuk kamu bisa menunjukkan kemampuanmu untuk menyampaikan pikiran logis itu, kritis, kreatif, dan inovatif. Artinya, setiap ada suatu kejadian yang bisa kamu indra, bisa kamu lihat, bisa kamu rasakan, dan bisa kamu pahami, maka disitulah kamu nanti akan menyampaikan sesuatu apa sebenarnya yang terjadi itu. Berikutnya kamu menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang kamu miliki. Ini adalah sebuah karakter mandiri, memahami apa yang kamu miliki, sehingga kamu nanti bisa mengembangkan potensi yang kamu miliki. Berikutnya, menunjukkan kemampuan analisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kamu nanti akan diajari berkelompok supaya bisa mampu menganalisis bersama teman-temanmu untuk memecahkan masalah yang terjadi. Termasuk kamu bisa mendeskripsikan gejala alam dan sosial. Seperti sekarang ini, COVID-19 sedang mewabah, maka apa yang terjadi dengan gejala alamnya, bagaimana dampak sosialnya, maka kamu akan terbiasa dengan karakter orang yang bisa mendeskripsikan, baik itu lisan maupun tulisan. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, nanti di sini, di SMP Negeri 3, kamu akan diajari lingkungan sekolah, bagaimana mempertanggungjawabkan ketertibannya, kebersihannya, dan bertanggung jawab bagaimana memeliharanya. Berikutnya, menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini akan ditanamkan kalau normal ini ya, kalau kamu masuk sekolah, biasanya kamu dilatih upacara, dilatih pramuka, dan dilatih kegiatan-kegiatan yang nilai kebersamaannya dan kedisiplinannya diatur di situ. Berikutnya adalah kamu juga akan nanti diajak dengan menghargai karya seni dan budaya nasional, agar kekayaan budaya dan seni itu bisa menjadi pembelajaran untuk produktif di bidang seni. Kemudian, menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya. Jadi kata-kata menghargai ini adalah kata-kata yang memberikan penghargaan atau penilaian terhadap karya orang lain, sehingga kamu nanti juga akan dihargai karena penghargaan itu. Dan ini adalah juga yang termasuk
dibelajarkan terus-menerus, yaitu kamu menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Kemudian berikutnya, berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun. Ini kamu nanti akan dilatih bagaimana berinteraksi dengan kawanmu, seniormu, kakak kelasmu, dengan guru, dengan warga sekolah, selain efektif, tetapi juga santun. Kemudian kamu juga memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat, menghargai adanya perbedaan pendapat. Ini dilatihkan dalam suatu kelas nanti, kamu akan menghargai dalam suatu diskusi, menghargai pendapat orang lain. Di samping itu, karena kamu sebagai siswa, kamu bisa menunjukkan kegemaran membaca, menulis naskah pendek maupun naskah panjang secara sederhana. Nanti akan diajari tentang literasi. Termasuk, kamu bisa menunjukkan keterampilan lanjutan dari video yang pertama. Nilai-nilai pangkal tolak pengembangan karakter. Anak-anakku sekalian, setelah beberapa karakter yang sudah saya sampaikan di video pertama, kemudian kalau dikemas lagi menjadi lebih kecil, maka bisa dikelompokkan menjadi 8. Yang pertama adalah kereligiusan, kejujuran, kecerdasan, tanggung jawab, kebersihan dan kesehatan, kemudian kedisiplinan, tolong-menolong, dan yang terakhir adalah berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, dari yang banyak itu tadi menjadi 8, maka kemudian akan saya kemas lagi menjadi yang lebih implementatif berdasarkan bagaimana implementasinya karakter itu kaitannya dengan kereligiusan, implementasinya terhadap diri sendiri, penerapannya terhadap sesamanya, dan penerapannya terhadap lingkungannya, sehingga membentuk suatu implementasi kebangsaan dari suatu karakter yang terbentuk. Yang pertama adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, tadi di awal, bahwa nilai karakter itu dibentuk yang utama atau yang pertama tadi dibentuk karena norma agama. Nilai karakter misal di sini nilai karakter jujur. Jika jujur itu atau tidak curang itu atau kebalikannya curang itu dapat merugikan orang lain atau curang itu tidak baik, curang itu kemaksiatan, maka jika itu mendapatkan karakter itu karena kalau Muslim itu Allah memerintahkan jangan curang, maka itu adalah nilai kereligiusannya karena mendapatkan perintah dari Tuhannya. Misal, kalau misalnya anak yang atau siswa atau orang yang rajin sholat, ini saya contohkan yang Muslim, kemudian dalam sholatnya itu berdampak pada karakter, dia bisa jujur, tidak curang, karena memang sudah dijanjikan oleh Allah bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka nilai karakternya bahwa memang itu didasari dari Tuhannya, dari Allah, maka kereligiusannya maka semakin tinggi karena mendapatkan karakter yang diajarkan oleh Allah. Oleh karena itu anak-anak yang sudah rajin sholat, teruskan, karena akan membentuk karakter yang hebat
yaitu mencegah suatu perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, jika nilai karakter itu akan terbentuk pada diri sendiri, dalam diri seseorang, maka orang itu akan menjadi jujur, akan dihormati orang lain. Dia menjadi bertanggung jawab, sehingga calon pemimpin memenuhi syarat untuk dia. Dia akan menjadi segar bugar karena hidupnya sehat. Dia akan menjadi disiplin, teratur, tertib karena dia selalu disiplin dan tertib. Dia kerja keras sehingga produktif, sehingga banyak produksi yang dihasilkannya. Kemudian dia akan semangat terus-menerus karena percaya dirinya luar biasa. Sehingga kalau sudah seperti itu, jiwa usahanya, jiwa wirausahanya yang ada di dalamnya bisa mengembangkan beberapa keuntungan-keuntungan yang mengalir pada dia. Sehingga dia akan menanamkan pada berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Itu adalah buah dari kemampuan untuk percaya diri, berwirausaha, dan seterusnya. Sehingga kalau sudah penuh atau semuanya dimiliki, kemandirian akan terbentuk pada dia. Sehingga apa yang belum, dia selalu ingin tahu. Keinginan tahunya itu adalah sifat dasar dari belajar. Dan kalau sudah mendapatkan pengetahuan, maka ilmunya itu akan dicintai. Inilah yang akan melekat pada diri seseorang, maka sifat karakter itu menjadi manusia yang super hebat. Kemudian, jika nilai karakter itu akan diterapkan pada sesamanya, dia akan menyadari apa haknya dan apa hak orang lain. Dia akan membantu dan akan bekerja sama dengan orang lain. Dia akan patuh dan mematuhi aturan-aturan sosial yang ada di lingkungannya. Dan dia akan memberikan apresiasi, penghargaan kepada orang lain, temannya, atau siapapun yang berprestasi atau mendapatkan produk yang bagus. Tentu saja ini diluapkan atau dituangkan dengan sikap santun. Tentu saja juga jika sudah berkumpul akan menjadi sharing, akan menjadi demokratis karena sifat-sifat yang saling berbagi itu. Terus kaitannya dengan lingkungan bagaimana? Terutama yang ini adalah lingkungannya adalah lingkungan hidup. Dalam hal ini adalah lingkungan hidup itu bagaimana tetap asri, tetap indah, tetap bersih, tetap nyaman, dan tetap sehat. Biasanya pembiasaan yang sering dilakukan adalah membuang sampah di tempatnya. Biasanya kalau terbiasa di sekolah, terbiasa di rumah, dan terbiasa di tempat-tempat tertentu, dia tidak akan membuang sampah seenaknya. Karena itu akan berakibat dari kekumuhan. Yang terakhir, jika nilai karakter itu melekat pada diri sendiri, melekat kepada sesamanya, melekat kepada lingkungannya, maka bangsa ini akan diisi dengan bangsa-bangsa yang berkarakter mulia. Oleh karena itu, bangsa ini menjadi mulia, dihargai bangsa lain, jika karakter-karakter tadi ada pada diri seseorang. Bangsa ini menjadi hancur, jika karakter rakyatnya juga rusak. Bangsa ini menjadi cerai-berai, jika karakternya tidak bisa menghormati kelompok lain, orang lain, masyarakat lain, dan seterusnya. Itulah anak-anak, mudah-mudahan kita berkarakter yang mulia, cerdas, dan berdaya saing.